Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rizka Amelia, NIM 11024200022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan jurusan yang saya banggakan, yaitu jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Teknologi pendidikan merupakan suatu program studi yang berfokus pada pengembangan kurikulum pendidikan dan pemanfaatan teknologi bagi dunia pendidikan. Dalam program studi ini, mahasiswa akan dibekali untuk terampil dalam menggunakan teknologi dan komunikasi untuk dunia pendidikan, terutama di dalam proses belajar mengajar. Visi dari jurusan KTP UNES ini yaitu untuk menjadi pusat pengembangan kajian kurikulum dan teknologi pendidikan serta penyiapan pengembang kurikulum dan pembelajaran, teknolog pembelajaran dan pendidik maupun tenaga kependidikan yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi serta multimedia. Terdapat 7 misi yang dimiliki oleh jurusan KTP UNES ini. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi S1 untuk menghasilkan pengembang kurikulum dan teknologi pendidikan yang mampu mengembangkan, mengimplementasikan, mengelola, dan mengevaluasi kurikulum dan teknologi pendidikan. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kurikulum dan teknologi pendidikan melalui penelitian, diskusi, seminar, workshop, produksi media dan metode pembelajaran, serta publikasi gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ketiga, menyelenggarakan perkuliahan dengan mengikuti perkembangan metode dan media pembelajaran yang tepat, berkarakter interaktif, dialogis, kontekstual, demokratis, berorientasi pada problem-based learning by doing, dan transformatif. Misi keempat yaitu menyelenggarakan program kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan yang dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kelima, membangun iklim akademik yang kritis dan demokratis serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan kebebasan mimbar akademik antara dosen dan mahasiswa. Misi keenam yaitu memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan bakat minat dan aktualisasi diri mereka dalam bidang akademik, seni budaya, keorganisasian maupun kewirausahaan. Dan misi yang ketujuh yaitu menjalin kerjasama pada skala nasional dan internasional dalam bidang pengembangan institusi dan bidang kajian kurikulum dan teknologi pendidikan. Kurikulum yang digunakan pada program studi teknologi pendidikan ini yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan teknologi dengan bertujuan untuk menghasilkan lulusan dalam 2 konsentrasi, yaitu yang pertama pengembang kurikulum dan pengembang teknologi pembelajaran atau PTP. Pada konsentrasi pengembang kurikulum, di sini diarahkan untuk mahasiswa dapat berinovasi terkait kurikulum, pengembangan kurikulum, pengelolaan, maupun perancangan kurikulum. Sedangkan pada konsentrasi pengembang teknologi pembelajaran, mahasiswa akan diarahkan untuk dapat menguasai keterampilan terkait sistem pembelajaran berbasis web, e-learning, maupun animasi komputer pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas terkait keunggulan program studi teknologi pendidikan. Yang pertama, Prodi TP ini sudah terakreditasi A. Yang kedua, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam mendampingi para mahasiswa untuk memupuk sikap, menguasai pengetahuan dan keterampilan yang unggul sebagai pengembang kurikulum, teknologi pendidikan, teknologi pembelajaran, multimedia maupun peneliti bidang kajian kurikulum dan teknologi pendidikan.
Yang ketiga yaitu memiliki fasilitas laboratorium dengan peralatan untuk melatih mahasiswa dalam menguasai baik teori maupun keterampilan sebagai teknolog pendidikan, seperti terkait fotografi, sinematografi, desain grafis, dan broadcasting. Keunggulan selanjutnya yaitu memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas dirinya baik dalam organisasi maupun komunitas mahasiswa. Pada program studi teknologi pendidikan ini, untuk lingkup organisasinya terdapat himpunan mahasiswa dan dewan perwakilan mahasiswa. Sedangkan pada lingkup komunitasnya terdapat BSO di mana di dalamnya ada CRC, Gema Tepeta, Rumah Desain, EduTech Badminton Club, Youth Creativity, dan Tepkustik. Dan keunggulan selanjutnya yaitu memiliki pusat kajian terkait yang pertama kurikulum dan perubahan sosial, dan yang kedua terkait inovasi pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Pusat kajian ini sebagai bentuk wadah dalam membahas riset-riset maupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan baik dengan kurikulum maupun perubahan sosial serta inovasi pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Selain itu juga sebagai wadah penyaluran ide maupun produk hasil diskusi ilmiah dari berbagai anggota baik dosen maupun mahasiswa. Dalam pusat kajian ini juga terdapat kegiatan-kegiatan yang menarik seperti penyelenggaraan webinar gratis. Pada program studi teknologi pendidikan ini terdapat beberapa fasilitas. Yang pertama yaitu ada laboratorium teknologi pendidikan, di mana di situ mahasiswa dapat mempelajari terkait fotografi dan sinematografi, animasi, maupun desain grafis. Yang kedua yaitu ada laboratorium radio. Yang ketiga ada laboratorium komputer dan multimedia. Yang keempat ada ruang produksi radio virtual dan broadcasting. Yang kelima ada perpustakaan di mana sudah terdapat lebih dari 3.000 buku yang dikoleksi. Dan yang terakhir juga disediakan hotspot area. Selanjutnya kita akan membahas terkait kompetensi lulusan jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan. Kompetensi yang pertama yaitu perancang, perekayasa, dan penilai kurikulum di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dengan penguasaan konsep dan model pengembangan kurikulum. Selain itu, diharapkan memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengikuti perkembangan kurikulum dan paradigma pendidikan maupun pembelajaran yang terkini. Kompetensi yang kedua yaitu pengembang teknologi pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, yang mana diharapkan untuk dapat menguasai konsep dan praktik analisis, pengkajian, perencanaan, produksi, penerapan, pengelolaan, dan evaluasi sistem maupun model teknologi pendidikan. Kompetensi yang ketiga yaitu pendidik, fasilitator, maupun trainer pembelajaran dalam bidang multimedia ataupun teknologi informasi dan komunikasi yang kreatif serta inovatif. Dan kompetensi yang keempat yaitu pengkaji permasalahan bidang kajian kurikulum dan teknologi pendidikan serta mempublikasikan hasilnya dalam forum ilmiah maupun penerbitan berkala ilmiah. Terakhir, kita akan membahas terkait peluang kerja, di mana terdapat beberapa peluang kerja. Yang pertama yaitu dapat berpeluang bekerja di stasiun pertelevisian, yang kedua tenaga pengajar, yang ketiga usaha produksi media dan sarana pendidikan, yang keempat pengembang pembelajaran e-learning, dan yang kelima yaitu pengelola sistem pembelajaran di berbagai universitas maupun sekolah. Sebagai tambahan, jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan Universitas Negeri Semarang telah bekerja sama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun non-pemerintah. Hal itu dimaksudkan agar dapat mempermudah atau membuka peluang berkarir bagi mahasiswa lulusan dari jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan Universitas Negeri Semarang.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.